Nah, jadi dari mind mapping ini, bagaimana kemudian kita punya 5 konsep utama, simple tapi terstandar, untuk kita kemudian bisa menilai apakah orang kita itu adalah talent yang memang kita butuhkan apa enggak gitu ya. People map ini adalah saran ya. One sheet report hanya dengan 1 lembar, keep it simple. Kita akan kemudian bisa mengetahui orang ini seperti apa, tidak hanya pada waktu posisi direkrut, tapi kemungkinan pengembangannya dia, sehingga kemudian itu bisa menjawab kebutuhan manpower planning kita tadi ya, bahwa dengan orang yang sangat terbatas, tapi semua orang bisa dikembangkan seoptimal mungkin dan bisa memenuhi semua kebutuhan organisasi sehingga kemudian bisa menurunkan biaya dan mendapatkan profit gitu kan istilahnya. Nah, ini Tony Busan ngomongkan mind map ya. Kalau Bapak Ibu pernah tahu mind map itu kayak apa sih? Peta pikiran. Ini Bapak Ibu bisa cari di mana-mana, modelnya kayak gini ya. 1 lembar, kemudian ada di tengah, lalu ada cabang-cabang-cabang dan setiap cabang itu kemudian ada ceritanya masing-masing. Nah, kita pakai idenya Tony Busan itu ya, bahwa kemudian kalau kita mau ngomongkan 7S misalnya gitu ya, mulai share value, strategi, structure, sistem, sampai staff, skill, dan style. Ini ngomongkan satu organisasi bisnis harus 7S dari McKinsey gitu ya. Dengan gampang ini semua kita potret hanya 1 lembar gitu. Ini contoh-contoh mind mapping ya, ada macam-macam modelnya. Nah, jadi dari mind mapping ini, bagaimana kemudian kita punya 5 konsep utama, simple tapi terstandar, untuk kita kemudian bisa menilai apakah orang kita itu adalah talent yang memang kita butuhkan apa enggak gitu ya. Jadi nanti isinya cuma gini, nama orang itu di tengah, tanggal pembuatannya kapan, karena ini harus diupdate terus Bapak Ibu. Jadi kalau di personalia ini harus diupdate karena sesuai dengan perkembangan karirnya dia, otomatis ada sertifikat atau sertifikasi ataupun kemampuan-kemampuan yang selalu ditambahkan gitu ya, sehubungan dengan kemampuan dia atau skill dia di dalam pekerjaan, senioritasnya, termasuk di dalamnya tadi performance appraisal ya, KPI-nya tercapai apa enggak, target-targetnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 5, nomor 1 itu ID. Kalau ID ya biasalah itu KTP, lalu di dalam KTP itu juga ada training record, berarti dia itu ini kayak CV aja ya, dia pernah dapat training apa aja sih. Terus career record, karirnya pernah menjabat di mana aja, divisi mana aja, pernah dipindahkan di mana. Ini baik yang di dalam perusahaan kita maupun pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, mulai dari awal, termasuk mungkin kalau memang diawali dari magang atau diawali dari karir di bangku kuliah gitu ya, pernah jadi asisten di dosen sewaktu kuliah, atau dia pernah ikut volunteering apa gitu ya, posisi dan company record-nya. Nah, ini adalah semua ya, termasuk jumlah anaknya berapa. Jumlah anak juga nanti akan selalu diupdate ya. Oke, medical record itu juga masuk di sini. Bagaimana dengan kesehatannya, karena terus ada kondisi-kondisi fisik tertentu yang kemudian akan bermasalah ketika mengerjakan tugas tertentu. Yang kedua adalah SWOT. SWOT itu adalah strength and weakness, opportunity, dan threat dari hasil performance appraisal, KPI-nya. Jadi kita akan ngomongkan dia selama 3 tahun terakhir performance appraisal-nya seperti apa. Ini kalau kita rekrut baru berarti 3 tahun terakhir di company yang lama gitu ya. Kalau dia fresh graduate berarti 3 tahun terakhir termasuk mungkin IP-nya dia, skripsinya dia, atau tugas KKN atau apapun gitu ya. Tapi kalau dia berada di kita dan untuk dinaikkan jabatan berarti paling enggak kita punya record juga ya. 3 tahun terakhir dia nilainya seperti apa, semester 1 seperti apa, semester 2 seperti apa, pencapaian omsetnya, indeks produktivitas, KPI-nya, mungkin kalau ada core kompetensi atau kompetensi-kompetensi yang biasa dinilai oleh atasan yang menjadi performance appraisal, ini diomongkan di sini, kelemahan dan kelebihannya apa. Kompetensi misalnya macam-macam kayak gini ya,
Ini communication skill, selling skill, negotiation skill, ini biasanya untuk bidang-bidang marketing sih ya. Analytical thinking, conceptual thinking, ini biasanya untuk bidang-bidang yang strategis gitu ya, untuk menyusun policy-policy gitu. Developing others, impact influence, information seeking, nah, team leadership, relationship building, achievement orientation, concern for order, customer orientation, ini macam-macam kompetensi, tergantung core kompetensinya apa, tergantung divisinya di mana, tergantung pekerjaannya apa, dan levelnya apa.